semenanjung Korea kembali bergejolak. Hanya sehari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan tiba di Seoul, Korea Utara melancarkan uji coba rudal jelajah laut ke permukaan. Langkah ini adalah sinyal provokatif yang jelas dari Pyongyang, sengaja dilakukan untuk menjegal upaya Washington membuka kembali dialog denuklirisasi. Rudal itu diklaim terbang selama lebih dari 2 jam. Apa klaim kekuatan nuklir pencegah perang korut di balik peluncuran ini? Mengapa pemimpin tertinggi Kim Jong-un memilih untuk absen? Dan apa pesan politik di balik waktu peluncuran yang sangat strategis ini? Uji coba dan klaim kemampuan ofensif. Uji coba ini dilakukan pada Selasa 28 Oktober sore waktu setempat dari perairan Laut Kuning. Laporan dari media pemerintah Korut, KCNA, baru dirilis pada Rabu, tepat sebelum kedatangan Trump. Jenis rudal jelajah laut ke permukaan, diluncurkan secara vertikal. Klaim kinerja, rudal tersebut diklaim mampu terbang selama lebih dari 2 jam di sepanjang rute yang telah ditentukan, menunjukkan kemampuan jangkauan dan akurasi yang signifikan. Pesan utama, uji coba diawasi oleh pejabat tinggi militer Pak Jong-chon, yang menyebutnya sebagai keberhasilan penting dalam memperkuat kekuatan nuklir pencegah perang, Korut. Tujuan jelas, Pak Jong-chon menambahkan, peluncuran ini membuktikan kesiapan kami menghadapi setiap bentuk ancaman eksternal. Ini bukan hanya demonstrasi militer, melainkan penegasan posisi bahwa Korut memiliki kemampuan ofensif strategis yang siap digunakan. Pesan politik untuk Trump dan Amerika Serikat. Waktu peluncuran ini adalah yang paling kritis. Ini terjadi menjelang kunjungan pertama Trump ke semenanjung Korea pada masa jabatan keduanya. Menguasai agenda. Menurut Dr. Lee Sung-hun dari Korea Institute for Defense Analysis, uji coba ini adalah pesan politik menjelang kedatangan Trump. Korut ingin memastikan bahwa mereka tetap diperhitungkan dalam kalkulasi diplomatik Washington. Mempertegas posisi, Korut menggunakan rudal untuk menegaskan bahwa meskipun dialog denuklirisasi telah mandek sejak pertemuan DMZ 2019, posisi mereka tidak melemah. Washington harus menghadapi Korut dengan posisi tawar yang lebih kuat, bukan sebaliknya. Menanggapi upaya dialog, Trump telah menyatakan keinginan untuk bertemu Kim Jong-un selama kunjungan ini, namun uji coba ini adalah tanggapan tidak langsung dari Pyongyang. Ini adalah cara Korut menanggapi upaya dialog Washington dengan sinyal provokatif. Kim Jong-un menggunakan timing militer untuk memaksakan isu Korut ke puncak agenda pembicaraan Trump, termasuk pembicaraannya dengan Presiden China Xi Jinping di akhir pekan. Absensi Kim Jong-un dan rudal hipersonik. Fakta bahwa pemimpin tertinggi Kim Jong-un tidak hadir dalam uji coba ini sangat menarik. Peluncuran rutin, ketidakhadiran Kim Jong-un yang biasanya mengawasi peluncuran penting, dapat diartikan bahwa rudal jelajah ini telah mencapai tingkat operasionalisasi standar. Itu berarti sistem ini dianggap cukup andal tanpa memerlukan kehadiran simbolis dari pemimpin tertinggi. Pola absensi, Kim Jong-un juga absen dari peluncuran rudal hipersonik yang dilakukan Korut pada pekan lalu. Pendelegasian provokasi, pendelegasian pengawasan kepada pejabat tinggi seperti Pak Jong-chon memungkinkan Kim Jong-un untuk mempertahankan jarak diplomatik. Ia masih dapat mengklaim provokasi ini adalah bagian dari penguatan pertahanan tanpa secara langsung merusak potensi dialog di masa depan. Namun, terlepas dari siapa yang hadir, pesan yang dikirimkan oleh rudal jelajah laut ke permukaan yang terbang selama 2 jam tetap merupakan ancaman nyata bagi Amerika Serikat, Korsel, dan Jepang. Uji coba rudal jelajah Korut yang dilakukan sehari sebelum kedatangan Presiden Trump adalah tindakan provokasi yang terukur. Ini adalah cara Korut untuk menegaskan kekuatan nuklir, membuktikan kemampuan militer mereka di tengah stagnasi denuklirisasi. Mengirim pesan, memastikan Washington tidak mengabaikan isu Korut di tengah kunjungan Trump.
menjaga jarak tawar, menggunakan ancaman militer untuk menaikkan harga diplomatik mereka. Langkah ini menunjukkan betapa sulitnya Washington untuk kembali ke meja perundingan. Korut telah menunjukkan kesiapan mereka menghadapi setiap bentuk ancaman eksternal dengan terus memperkuat senjata ofensif strategisnya.